Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan pembelajaran matematika. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bersama tentang penjumlahan dengan pecahan desimal. Untuk pengurangan dengan pecahan desimal, Ibu yakin anak-anak bisa menyelesaikannya karena caranya sama, yaitu dengan mengubah pecahan menjadi bentuk pecahan yang sama. Hanya perhitungannya dikurangi. Dan kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan persen. Masih ingatkah kalian apa itu persen? Persen adalah pecahan dengan penyebut 100 atau pecahan per seratusan yang memiliki simbol seperti ini. Contoh, di sini ada tabel persen pecahan desimal. Misalnya ada 5%. Jika kita ubah menjadi pecahan biasa, 5% artinya 5 per 100. Jika kita ubah menjadi desimal, karena per 100, maka di belakang koma ada 2 angka. Jadi 5 per 100 sama dengan 0,05. Kemudian 25%. Artinya pecahannya adalah 25 per 100. Jika diubah menjadi desimal, maka 0,25. Di belakang koma ada 2 angka. Kemudian contoh berikutnya 125%, artinya pecahannya adalah 125 per 100. Jika diubah menjadi desimal, maka menjadi 1,25. Jadi ada 2 angka di belakang koma. Kita ke penjumlahan pecahan dengan persen. Langkahnya, mengubah pecahan menjadi bentuk yang sama. Bisa ke pecahan biasa, desimal, atau persen. Lalu lakukan perhitungan. Contoh, 12 per 25 ditambah 20%. Nah, di sini ada pecahan biasa dan ada bentuk pecahan persen ya. Maka kita harus mengubah salah satu atau dua-duanya menjadi bentuk yang sama. Mana yang menurut kalian mudah? Misalnya di sini 12 per 25 kita akan ubah menjadi persen supaya sama ya. Maka caranya adalah di sini kita ubah menjadi per 100 karena persen adalah per 100. 25 menjadi 100 dikali berapa? Ya, dikali 4. Jadi seperti ini, 25 dikali 4. Jangan lupa bilangan atas juga dikali 4. Kemudian kita hitung 12 dikali 4 sama dengan 48, 25 dikali 4 sama dengan 100. Kita tujuannya adalah mengubah penyebut 25 ini menjadi per seratusan karena mau dijadikan persen. Nah, setelah seperti ini, 48 per 100, ini artinya 48%. Kita tuliskan di depan sebagai pengganti 12 per 25, 48%, ditambah 20%. Ini bentuknya sudah sama. Jika sudah sama, maka kita tinggal melakukan perhitungan. Perhitungannya sama dengan bilangan biasa, 48 ditambah 20 sama dengan 68%. Itu jika pecahannya kita ubah menjadi persen, maka hasilnya juga persen. Bagaimana jika yang akan kita ubah adalah bentuk persennya? Ini akan kita ubah menjadi bentuk pecahan. Ya. Cara yang kedua, 12 per 25 tetap kita tulis. Kemudian ditambah 20% tadi artinya berapa pecahannya? 20 per 100. Nah, setelah terbentuk dua pecahan seperti ini, kemudian langkahnya adalah dengan penjumlahan pecahan biasa. Di pertemuan sebelum-sebelumnya sudah sering sekali ada latihan seperti ini ya, yaitu kita samakan penyebutnya dengan KPK. 25 dan 100 adalah 100. Bawah
bawahnya angka 100. Kemudian kita cari angka atas. 100 dibagi 25 sama dengan 4. 4 kali 12 sama dengan 48. Kita tulis. Kemudian yang belakang 100 dibagi 100, 1 dikali 20 sama dengan 20. Jika sudah sama dengan ini, angka atas tinggal ditambah. Jadi seperti ini. Kemudian hasilnya 68/100. Ini di sini sebenarnya hasilnya sudah sama, 68/100 artinya 68%. Tapi karena hasilnya adalah berupa pecahan, maka harus kita sederhanakan. Nah, sulitnya kalau berupa pecahan, maka kita harus menyederhanakan hasil akhir paling sederhana. Di sini angka berapa yang bisa membagi 68 dan 100 dengan bilangan yang sama? Yaitu angka 4. 68 dibagi 4 sama dengan 17. Bawahnya 100 dibagi 4 sama dengan 25. Ini hasilnya sebenarnya sama, hanya berbeda bentuknya saja. Seperti itu. Jadi boleh mau diubah ke bentuk pecahan boleh, diubah ke bentuk persen boleh, atau nanti misalnya dua-duanya ini mau dirubah ke bentuk desimal juga boleh. Maka hasilnya juga akan berbentuk pecahan desimal. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. 160% ditambah 1,4 sama dengan, di sini kita akan ubah persen menjadi desimal. Ya, 160% artinya 160/100. Maka di belakang koma ada 2 angka. Jadi hasilnya 1,60. Angka 0 di paling belakang setelah tanda koma ini sebenarnya bisa kita hapus, tidak perlu ditulis. Jadi bisa kita tuliskan 1,6. Kenapa? Karena ini 0 dengan 0 ini bisa kita sederhanakan sehingga 16/10 artinya 1,6. Jadi kita tuliskan di sini ya, 1,6 ditambah 1,4. Nah, setelah seperti ini kita jumlahkan dengan bersusun ke bawah ya. 1,6 ditambah 1,4, tanda komanya harus lurus. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Kita tulis 0. Kemudian simpan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 3, jadi 3,0. Karena di belakang koma ada 0, ini sebenarnya tidak kita tulis, tidak masalah. Jadi hasilnya adalah 3. Jika kita akan ubah dua pecahan ini menjadi pecahan biasa, boleh. Jadi 160/100 ditambah 1,4, di belakang koma ada 1 angka, berarti 14/10. Seperti ini ya. Kemudian kita cari KPK 100 dan 10, yaitu 100. Lalu angka atasnya 100 dibagi 100, 1 kali 160, 160. 100 dibagi 10, 10 dikali 14. 14 kali 10 sama dengan 140. Jika sudah kita tambahkan 160 ditambah 140 sama dengan 300/100. 300/100 itu berapa? Sama, yaitu 3. Jadi mau cara satu boleh, mau cara yang kedua juga boleh. Nanti kalau soalnya berupa pilihan ganda, ya harus kita sesuaikan yang diminta itu apa. Kita ke pengurangan pecahan dengan persen. Contoh 3/5 dikurangi 45%. Nah, di sini lebih mudah sebenarnya dengan menggunakan desimal. 3/5 kita tahu 0,6. Jadi 3/5 sama dengan 3,6. Kita tulis 45%, ada 2 angka di belakang koma. Maka 0,45. Selanjutnya kita hitung dengan susun ke bawah. 36 dikurangi 0,45. Nah, di sini kita tambah 0 supaya mudah untuk menghitungnya. 0 dikurangi 5 tidak bisa pinjam depannya. Jadi 10. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Ini sudah dipinjam. 6 dipinjam 1 jadi 5. 5 dikurangi 4, 1. Kemudian koma 3 kurangi 0, 3. Jadi hasilnya adalah 3,15. Ini
dua-duanya boleh kita ubah menjadi desimal. Nah, bisa juga dengan pecahan. Ya, 18/5 dikurangi 45/100. Lalu kita jadikan per 100. Ya, 100 dibagi 5 20. 20 kali 18 360. 100 dibagi 100, 1 dikali 45 45. Nah, kalau sudah kita kurangi, hasilnya 315/100 sama kan? Ini per 100 artinya 3,15 sama. Hanya saja kalau pada pecahan itu hasil akhir harus paling sederhana. Ini 315 bagi 100 itu sama dengan 3 sisa 15. Jadi 3/15/100. Ini masih bisa kita sederhanakan pecahan biasanya, yaitu dengan dibagi 5. Hasilnya adalah 3/20. Hasil akhir ini sama, hanya bentuknya yang berbeda. Nah, jika penjumlahan dan pengurangan pecahannya campur seperti ini. Wah. Nah, kita lebih mudah ubah ke bentuk pecahan desimal. Ya, 1/4 itu pecahan desimalnya adalah 0,25. 16% ada dua angka di belakang koma, jadi 0,16 ditambah 0,16 dikurangi 0,4. Nah, kita hitung bertahap. 0,25 ditambah 0,16. Ya, dihitung seperti biasa. 5 ditambah 6 11, simpen 1. 1 tambah 2 tambah 1 4. Kemudian koma, 0 ditambah 0 0. Lalu kita kurangi 0,4. Ya. 1 kurangi 0 1, 4 kurangi 4 0, kasih koma, 0 kurangi 0 0. Jadi hasilnya adalah 0,01. Seperti itu anak-anak caranya, kalian boleh mengubah mana saja. Nah, di sini ada catatannya ya. Ubah pecahan yang menurut kalian itu mudah. Saran, pada penjumlahan atau pengurangan berbagai bentuk pecahan seperti contoh tadi, jika bisa diubah ke pecahan desimal, maka sebaiknya diubah ke pecahan desimal. Karena apa? Karena akan lebih mudah dalam perhitungannya. Tidak perlu menyederhanakan. Ini saran yang Ibu sampaikan untuk mempermudah perhitungan kalian. Silahkan nanti diulang kembali video ini agar lebih jelas. Dan bisa dipahami ya anak-anak. Dan setelah ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.